البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Kitabul Fitan wal Hawadits yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-36, hadis yang ke-9, yang berisikan tentang betapa dahsyatnya fitnah dunia, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awla fitnati bani Israil kanat fin nisa. Waspadalah kalian dan berhati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia, serta waspadalah terhadap fitnah wanita, karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali melanda Israel adalah fitnah wanita. Kita lanjutkan berikutnya. Bagian tengah itu, qaulu sallallahu alaihi wasallam khadiratun, dunia itu manis dan hijau. Khadrah hulwatun fi ta'miha wa khadiratun fi launiha. Manis rasanya, hijau warnanya. Sesuatu yang hijau orang pasti tertarik. Subur, binatang-binatang ternak pun ketika melihat tanaman-tanaman hijau mereka tertarik. Apalagi rasanya manis. Fahiya tajdzabul insan fi ta'miha wa halawatiha. Yang mana dunia tersebut menarik manusia untuk merasakannya dan disebabkan karena rasanya dan juga manisnya. Tajdzibuhu fi mandhariha, menarik perhatian manusia pada pemandangannya. Wa kharatiha, dan juga hijaunya. Tajdzibul insan, yang bisa menarik perhatian manusia. Hada sababul fitnah, inilah sebabnya adanya fitnah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dunia bisa memfitnah karena manusia tertarik dengan hijaunya warna tersebut, dengan manisnya rasa tersebut. Oleh karena itu pastikan kita bisa waspada, berhati-hati, meminimalisir dunia ini. Jangan kita maksimalkan untuk dunia. Pastikan yang maksimal itu akhirat, dunia diminimalkan. Ibaratnya kalau hitungan persen, ambil dunia 20% saja, yang 80% untuk akhiratnya. Karena kenapa ambil yang paling banyak untuk akhiratnya? Karena akhirat itu kehidupannya selamanya, kekal abadi. Sedangkan dunia hanya sementara dan tidak dibawa mati. Kita lihat lagi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan, menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di dunia, menjadikan kalian orang-orang yang hidup di dunia. Al-khitab hada lil muslimin, khitab pembicaraan ini untuk orang-orang muslimin. Jadi memang Allah Ta'ala ciptakan dunia ini, kemudian ciptakan juga penghuninya gitu loh.
Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa innallaha mustakhlifukum. Perkataan Rasulullah SAW, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kalian itu pemimpin. Al-istikhlaf, pemimpin dalam artian adalah penduduk yang apa? Yang turun-temurun, generasi demi generasi. Al-istikhlaf an yaj'alakum ba'da qaumin madaw. Istikhlaf itu maknanya adalah Allah Ta'ala menjadikan kalian setelah kaum yang telah berlalu. Maksudnya menjadikan turun-temurun kalian sebagai penghuninya. Li'annal baqa lillahi azza wa jal, dikarenakan yang namanya baqa, kekekalan abadi, tidak punah, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dalam dunia ini, semua yang ada di dunia ini, mereka semuanya akan fan, akan binasa, sirna dan punah. Fayadhabu jil wa ya'ti jil, maka akan pergi generasi dan datang generasi yang baru. Faham? Datang generasi yang baru, generasi yang lama sudah berlalu. Ma min ahadin yastamirru fi hadhil hayah, enggak ada seorang pun yang terus-terus berada pada kehidupan ini. Kita saksikan saudara-saudara kita, orang tua kita, kadangkala keluarga kita pun mereka ada yang sudah meninggal duluan. Datang orang-orang yang baru setelahnya. Generasi-generasi para salaf sudah tidak ada lagi. Generasi sahabat. Datang berikutnya generasi tabi'in. Datang berikutnya generasi atba'ut tabi'in. Hingga saat ini generasi demi generasi. Enggak ada yang hidup selamanya maksudnya. Innama ya'khudhu minal hayah ma qaddara lahu minal umri faqat sahih. Perhatikan di sini, hanya saja dia mengambil dari kehidupan ini dengan kadar yang telah ditetapkan untuknya daripada apa? Usia yang ada. Itu aja. Sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan usia yang sudah ditetapkan. Ada yang usia muda sudah meninggal dunia. Ada yang ditakdirkan sampai usia pun 80 tahun, 90 tahun masih hidup juga. Tapi itu hanya sementara, ingat-ingat, hanya sementara. Tidak selamanya. Makanya ada pantun yang sangat indah di sana. Syahidnya adalah apa? Wa kullu man fiha yamut. Wala amriyan qanilin kullu man fiha yamutu. Artinya apa? Demi Allah, sungguh semua yang ada di dunia ini akan mati. Semuanya. Oleh karena itu barakallahu fiik, yang perlu ditanamkan di benak kita semuanya dan saling mengingatkan adalah apa? Jangan pernah ngejar dunia hingga pak akhiratnya. Kalaupun dia mengambil dunia, dipersenkan cukup 20% saja. Yang 80% akhiratnya. Dibikin 50-50 sangat mengkhawatirkan. Naik turunnya khawatir nanti menang dunianya. Tapi dibikin yang maksimal itu akhirat, yang minimal apa? Dunianya. Sehingga dengan itu kita akan lebih tenang, lebih tentram keadaannya. Antum perhatikan di luar sana, orang-orang yang mengejar dunia, jatuh bangun, terus sibuk dengan dunianya, hingga lupa akhiratnya, hingga lupa siang, datang malam lagi, hingga mereka tidak kenal lagi daratan, tidak kenal lautan lagi sudah, karena sibuk dengan dunianya. Sebenarnya untuk masalah dunia, para ulama telah menjelaskan, bukan berarti meninggalkan semuanya. Tetap mengambil dunia ini jatah bagian yang kita perlukan saja. Sisanya untuk akhirat, ingat-ingat. Karena akhirat itu kehidupannya kekal abadi selamanya. Adapun dunia ini sifatnya sementara dan itu pun sekali, tidak dua kali. Kita lihat lagi di sini. Kata beliau wa tadhabul ajyal, dan telah berlalu, telah hilang generasi-generasi. Ajyal itu adalah generasi-generasi, sudah hilang, berlalu. Wa ta'ti ba'daha ajyal, dan datang setelahnya generasi yang baru. Ila antaquma sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Tantahid dunya. Saat itu habislah, hilanglah dunia semuanya. Ini menjadi renungan buat kita semuanya. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia yang sifatnya hanya sesaat, tidak dibawa mati, dan sifatnya hanya sekali, tidak dua kali, kemudian lupa akhiratnya. Jangan.
Akhirat bagaimanapun keadaannya tetap nomor satu. Tetap kita maksimalkan. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifa fil ard, dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian itu saling menggantikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Menggantikan dalam artian hilang generasi yang pertama, datang generasi yang baru. Faham? Hilang keturunan yang lama, datang keturunan yang baru. Mafhum? Ar-Rasul SAW yukhatib hadhihi ummah. Rasulullah SAW mengajak bicara umat ini. Fayaqul, seraya beliau berkata, wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Masyaallah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kalian sebagai penghuni, sebagai pengganti sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya, penghuni di muka bumi ini, penghuni di dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala perhatikan, kaifa ta'malun, apa yang kalian ingin perbuat dengan dunia ini. Apakah dia ingin hanyut dengan dunianya sehingga lupa akhiratnya? Apakah dia ingin menjadikan dunia hanya sarana, perantara, kemudian akhirat adalah puncaknya? Dan itulah yang terbaik. Itu yang terbaik, barakallahu fiik. Disebutkan dalam pantun yang sangat indah juga, dikilkan oleh Imam Nawawi di Muqaddimah Riyadhus Shalihin, wa ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka orang-orang yang cerdas pikirannya, hamba-hamba Allah, mereka menjadikan dunia ini bagaikan apa? Lautan samudra yang sangat luas. Kemudian mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahu untuk menyeberanginya, sehingga menjadikan dunia hanya sarana, perantara untuk mengumpulkan amalan kebaikan yang nanti kita semuanya memanennya di akhirat kelak. Bisa dipahami ya, bukan tujuan utama. Ingat-ingat, tujuan utama kita adalah akhirat, bukan dunia. Kita lihat, Allah Jalla wa Ala raqibun 'alaikum yu'tikum dunya. Allah Ta'ala mengawasi kalian terus. Allah Ta'ala yu'tikum dunya, memberikan kepada kalian dunia. Wa yanzur madza ta'maluna fiha, kemudian Allah Ta'ala memperhatikan apa yang kalian akan perbuat di dunia ini. Dia akan berbuat apa? Akan menjadikan sarana untuk beramal-amalan saleh, berbuat kebaikan, atau justru dia hanyut dengan dunianya sehingga lupa akhiratnya, berlomba-lomba memkaya diri, berlomba-lomba membangun istana, membangun rumah-rumah yang megah, tapi dia lupa akhiratnya, atau bagaimana? Allah Ta'ala memperhatikan itu. Wa yanzur madza ta'maluna fiha, dan Allah Ta'ala memperhatikan apa yang kalian akan perbuat di dunia tersebut. Yang madza tatasarrafun, Allah Ta'ala memperhatikan apa yang kalian gunakan dunia ini. Lastum muhmalin, kalian itu tidak dibiarkan begitu saja. Jadi kita ini sampai kita penduduk dunia, tapi Allah Ta'ala enggak membiarkan kita, menguji kita dengan dunia ini apa yang berbuat. Apakah kita menjadikan dunia ini sebagai inti tujuan utama, ataukah hanya sebagai sarana, ataukah sebagai pujaan dambaan yang lupakan akhiratnya? Semuanya ingat-ingat, barakallahu fiik, Allah Ta'ala memperhatikan. Lastum muhmanin, kalian tak dibiarkan begitu saja. Balillahu jalla wa ala huwal ladzi yanzur ilaikum, bahkan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memperhatikan, mengawasi kalian. Wa yarqubukum fit tasarrufatikum ma'ad dunya, dan Allah Ta'ala senantiasa mengawasi kalian pada gerak-gerik kalian bersama dunia ini. Gerakan-gerak kalian dalam perkara dunia ini bersama dunia itu, apa yang kalian akan lakukan diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, hal tansakuna ma'aha, apakah kalian hanyut terbawa oleh dunia? Wa tuqaddimunaha 'alal akhirah, akhirnya kalian mendahulukan dunia dibanding akhirat. Wa annakum ta'khuduna minha ma yakfikum, ini yang bagus. Ataukah kalian mengambil dunia seperlunya, mencukupi kalian? Lihat, annakum ta'khuduna minha ma yakfikum, ataukah kalian mengambil dari bagian dunia tersebut sesuatu yang mencukupi kalian? Wa tansarifuna ilal akhirah, kemudian kalian setelah itu berpaling ke akhiratnya. Ini yang paling bagus, mengambil dunia seperlunya. Wala tansana nasibaka minad dunya, kata Allah Ta'ala, janganlah engkau melupakan bagianmu daripada dunia. Ambil seperlunya, sisanya untuk akhirat. Perbandingannya 20% banding 80. Yang 80% akhiratnya, yang 20% untuk dunianya.
Jangan bilang nggak cukup, nggak mungkin, nggak bisa. Semua bisa dikondisikan. Kembali ke masing-masing hamba bagaimana cara mengendalikan dan juga na'am barakallahu fiik, memperlakukan dunia ini bagaimana. Kita lihat ini. Tuhsinuna tasarruf fi hadid dunya, yang akhirnya kalian memperindah perbuatannya terhadap dunia ini. Maksudnya memperlakukan dunia ini dengan cara yang terindah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya mengambil seperlunya, sisanya untuk akhirat. La yatlub minal insan, la yutlabu minal insan an yatrukud dunya. Ini penting juga ini. Bukan berarti seseorang itu diminta untuk meninggalkan dunia, tidak. Jadi kalau kita katakan tinggalkan dunia semuanya, itu keliru. Jangan pernah peduli dengan dunia semuanya, totalitas, keliru. Tapi apa? Jangan terfitnah dengan dunia. Karena bagaimanapun dunia pasti kita ngambil. Nggak mungkin kita tidak mengambil dunia sama sekali. Bisa dipahami ya? Makanya ayat yang sangat mulia tadi yang Anda bacakan, wala tansa nasibaka minad dunya, itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak melarang kita mengambil bagian di dunia ini. Tapi jangan berlebihan sehingga lupa akhiratnya. Berlebihan sehingga apa? Lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengambil seperlunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau melupakan bagianmu daripada dunia. Lihat, beliau nasihatkan Syekh Shalih Fauzan mengatakan apa? La yutlabu minal insan annahu yatrukud dunya. Tidak diminta seseorang itu meninggalkan dunia. Itu enggak diminta, lah, tidak. Lakin ya'khudhu minha biqadri hajatih. Masyaallah. Diperjelas lagi itu. Akan tapi dia mengambil dari dunia ini sesuai dan kadar keperluannya. Seperlunya saja. Maksudnya bagaimana? Seperlunya yang bisa menegakkan tulang punggung kita dan seperkara yang bisa apa? Membantu kita, menolong kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipahami makna zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu bukan berarti enggak boleh punya motor, bukan berarti enggak boleh punya mobil, bukan berarti enggak boleh kaya, bukan. Tapi dia apa? Bisa meninggal perkara-perkara yang tidak bermanfaat di dunia ini, walaupun perkara itu mubah. Karena perkara yang kita tinggalkan tidak selamanya adalah perkara yang haram. Iya kan? Perkara yang haram jelas kita tinggalkan. Perkara yang makruh pun kita berusaha untuk meninggalkannya. Perkara yang mubah tapi nggak ada manfaatnya, kita pun meninggalkan kadang-kala. Iya kan? Sehingga zuhud, nilai zuhud atau makna zuhud bukan kembali pada pakaiannya atau bukan kembali pada kendaraan yang dia pakai, bukan. Paham ya? Tapi dia pandai meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Sebagaimana definisi ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu definisi apa? Zuhud. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Karena kalau kita katakan zuhud itu enggak boleh kaya, enggak boleh punya harta, nanti kita akan nuduh para sahabat yang kaya. Berarti Utsman bin Affan tidak zuhud. Utsman bin Affan terkenal kaya beliau. Terkenal juga punya harta banyak. Paham ya? Kemudian juga Abdullah bin Amr bin As, ya kan? Kemudian juga para nabi dan rasul pun ada yang jadi raja. Nabi Sulaiman alaihissalam raja. Tapi apakah kita akan tidak zuhud beliau? Kalau kita menilai dalam hal apa? Dalam hal kekayaan saja, bukan. Tapi zuhud, ingat-ingat, definisi yang paling bagus sering dinukilkan oleh para ulama adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Baik perkara itu perkara yang makruh, perkara haram jelas, atau perkara yang mubah pun kalau enggak bermanfaat, dia berusaha untuk meninggalkannya. Itu namanya apa? Zuhud. Mafhum? Bukan zuhud seperti versi orang sebagian sufiah. Sebagian sufiah punya versi zuhud, yaitu pakaiannya compang-camping, sobek-sobek, kusut. Kemudian nggak pernah dirawat, nggak pernah dirapikan, katanya zuhud itu. Tingkatannya sudah tingkatan ma'rifah, wali min auliyaillah katanya. Allahul musta'an, hati-hati. Itu bukan zuhud itu. Paham ya? Justru berpakaian rapi, bersih, wangi, bahkan itu merupakan perkara yang Allah Ta'ala cintai. Paham ya? Kita lihat lagi ini biar tambah jelas. Kata beliau, akan tapi dia mengambil dari dunia biqadri hajatih, sesuai dengan kadar keperluannya. Biqadri ma yahtaju li nafaqatihi li hajatih sahih,
sesuai dengan kadar apa yang diperlukan berupa nafkahnya untuk keperluannya. Dia sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, dia mengambil dunia seperlunya untuk menafkahi keluarganya, ya kan? Menafkahi istrinya, anaknya, tidak lebih dari itu. Kalaupun seandainya diberi keluasan harta, menabung boleh. Jangan sampai wah gak zuhud si fulan, kenapa? Punya tabungan. Nah, ini salah dalam makna zuhud. Orang menabung boleh. Tabungan yang dia gunakan itu nanti pada perkara-perkara yang baik, pastikan. Mungkin untuk umroh atau mungkin untuk haji, untuk sedekah, untuk infak. Yang paling terpenting ketika dia menabung hartanya dan sampai nisab dan juga haul kadarnya, maka pastikan dia tidak lupa mengeluarkan zakatnya. Paham ya? Jadi orang menabung itu bukan terna. Si fulan bin Alan itu enggak zuhud, kenapa? Tabungannya banyak, dia nabung dia. Orang nabung itu enggak tercela, ingat. Selama dia tidak lupa apa? Hak-haknya. Mafhum? Hak harta ketika sudah mencapai kadarnya, tabungan simpanan dia, keluarkan zakatnya itu. Nah, kita lihat di sini. Bi qadri mahtajul tasadduqihi wa ihsanih, sesuai dengan kadar yang dia perlukan untuk bersedekah dan berbuat baik. Inilah yang namanya apa? Nah, barakallahu fiik, mengambil dunia seperlunya, sisanya akhirat. Ingat-ingat, kalau dipersenkan, pastikan yang paling banyak, yang paling maksimal persenannya adalah akhirat, bukan dunia. 20% untuk dunianya, ya 80% untuk akhiratnya. Kita saling mengingatkan, bukan saling na'am barakallahu fiik, na'am menghinakan, merendahkan atau mengejek yang lainnya, jangan. Dan perlu dikondisikan barakallahu, perkara dunia ini orang itu berbeda-beda. Ada yang dianugerahi kekayaan yang banyak, ada yang dianugerahi kehidupannya pas-pasan, ada yang diberi ujian kehidupannya, kadang-kala ekonominya naik dan turun. Itu semuanya sabar. Jangan pernah kami ingatkan berkali-kali, jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Antum melihat orang lain, masya Allah hidupnya tenang, tentram, rezekinya lancar, ekonominya sukses misalkan, itu sudah menjadi jatahnya. Cukup antum ucapkan alhamdulillah. Yang paling terpenting yang wajib adalah kita mensyukuri pemberian Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita saat ini dan seterusnya. Itu yang paling terpenting, bukan menilai kekayaan orang lain, bukan melihat rezeki orang lain. Orang lain dapat rezeki kadarnya beda-beda. Kalau kita iri dengan rezeki orang lain, itu gak tenang pikirannya dan gak akan tentram hati. Bayangkan terus, si fulan kok muda ya, si fulan kok, padahal dia pun sudah dikasih rezeki gitu loh. Menunjukkan bahwasanya dia kurang bersyukur. Seharusnya dia bersyukur, alhamdulillah, walaupun kami diberi rezeki ala kadarnya, seperlunya, secukupnya, alhamdulillah masih bisa menghidupi keluarga, masih bisa menafkahi keluarga. Caranya gitu. Tapi kalau kita mengoreksi kekayaan orang lain, iri dengan pemberian Allah Ta'ala kepada orang lain, itu keliru. Mafhum? Orang lain dapat, alhamdulillah, itu jatahnya. Jatah kita yang mensyukuri. Mafhum? Itu penting sekali ya, mensyukuri jatah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu jauh lebih baik daripada mengoreksi kekayaan orang lain. Sefulan punya helikopter, sefulan punya tank, misalkan sefulan punya pesawat. Jangan ngurusi yang itu. Cukup kita syukuri yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saat ini dan sampai nanti yang akan datang. Mafhum? Insya Allah kalau bisa mensyukuri itu, tenang pikiran, tentram hatinya. Tapi kalau masih membayang-bayangkan rezeki orang lain, iri dengan orang lain yang diberi kekayaan atau yang semisalnya, itu nggak akan tenang pikirannya. Paham ya? Nah, kita lihat di sini, bagus sekali nasihat beliau. Al-malu khairun, harta itu bagus. Harta itu bagus. Siapa yang nggak perlu harta? Kita semuanya pasti memerlukan harta, ya nggak? Berarti yang tidak benar itu tinggalkan harta semuanya. Nggak usah peduli dengan harta, nggak usah mengambil harta sama sekali. Itu keliru. Ambil harta seperlunya. Bisa dipahami nggak? Kalau kita suruh meninggalkan harta semuanya, tinggalkan sesekali nggak punya harta, nanti kita nggak bisa sedekah, infak pun nggak bisa, zakat pun nggak ada, ya kan? Nah, aktivitas kesehariannya jual beli nggak jalan kalau nggak ada harta. Tapi ambil harta seperlunya, itu yang penting. Kata beliau, al-malu khairun idza ahsana al-insan fi. Harta itu lebih baik kalau seseorang itu memperindah di dalam menggunakan hartanya. Sara khairan wa aunan ala taatillah azza wajal. Maka menjadilah harta tersebut harta yang terbaik dan sebagai penolong membantu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Walakin qalla man yuhsin at-tasarruf fi sahih. Kata beliau benar ini.
Akan tetapi sedikit sekali orang yang mampu memperindah menggunakan harta. Sedikit sekali. Kebanyakan orang kalau udah banyak hartanya, bisnisnya sukses, usahanya lancar, kemudian jauh daripada majelis ilmu misalkan, atau jauh daripada pemukiman ahlu sunnah misalkan, atau jauh daripada barakallahu fika dan al-Quran sunnah, itu biasanya hanyut dengan dunia, lupa dengan yang namanya pelajari ilmu Al-Quran dan as-sunnah. Itu sering seperti itu. Tapi pastikan, sempatkan walaupun sesaat saja, walaupun taruhlah sepekan 3 kali, 4 kali, kalau bisa setiap hari bagus. Untuk apa fungsinya barakallahu fiik? Agar hati kita senantiasa lunak dan senantiasa subur, tersirami, termotivasi. Paham ya? Agar tidak keras hanyut dengan kehidupan dunia ini. Ini bagus sekali kata beliau. Akan tetapi qalla man yuhsinu tasarrufi, akan tapi sedikit sekali orang yang bisa indah di dalam menggunakan hartanya. Allahumma sallim sallim. Qaulu sallallahu alaihi wasallam fayanzur kaifa ta'malun. Perkataan Rasulullah SAW, kemudian Allah Ta'ala memperhatikan bagaimana kalian memperlakukan, bagaimana kalian berbuat. Hal tuhsinuna tasarrufakum fi hadid dunya, apakah kalian akan perindah perbuatan kalian terhadap dunia ini? Takhudunaha min halal wa tunfiqunaha fi halal amil aks. Ini penting sekali ini. Kalian mengambil dari dunia ini sesuatu yang halal dan kalian menginfakkan dari dunia ini pada perkara yang halal. Ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amil aks atau sebaliknya. Sebaliknya bagaimana maksudnya? Mengambil yang haram kemudian menginfakkan hartanya pada perkara yang haram. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Sudah dapat hartanya dari judi online untuk minum minuman keras. Bisa dipahami? Dari judi online dah haram pendapatannya, digunakan untuk perkara yang haram. Judi penghasilannya dari judi digunakan untuk mendem mabuk-mabukan. Na'udzubillah min dzalik ya. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama kalau kita perhatikan, mereka sangat keras sekali dan tegas memperingatkan daripada fitnah dunia ini. Karena jarang sekali orang yang selamat kemudian terentaskan dari fitnah yang sangat dahsyat ini, kecuali yang Allah Ta'ala rahmati. Ta'khudunaha min kasbi haram. Kalian mengambil dari hasil kerja yang haram. Kasab itu penghasilan yang haram. Min riba, dari harta riba, praktek transaksi riba. Hati-hati barakallahu fiik. Riba ini ngerinya luar biasa. Bukan kecil loh, besar. Mulai dari ancaman perang melawan siapa? Allah dan Rasulnya. Kemudian dipermisalkan nanti di akhirat mereka bagaikan orang-orang yang kesurupan, bayangkan, yang suka makan harta riba. Ancaman laknat lagi. Yang dilaknat itu pemakan harta riba, orang yang memberikan makan dari harta riba, sekretarisnya, yang menyaksikan kena juga. Hati-hati itu. Menyaksikan loh, bermodalkan menyaksikan transaksi riba itu kena ancaman laknat. Sekretarisnya yang nulis, ngetik itu kena juga. Allah musta'an, ngeri barakallahu fiik. Riba ini bukan perkara kecil ya, perkaranya besar. Min riswatin atau riswah, sogokan, suapan, suap penyuap. Paham ya? Biar taruhlah dia biar naik jabatannya dia menyuap. Misalkan, atau biar dia barakallahu fiik mendapatkan kursi jabatan, akhirnya dia main sogok pakai uang, harta dan semisalnya. Itu semuanya tidak diperbolehkan barakallahu fiik. Beda halnya kita mengambil hak. Misalkan hak kita dipersulit. Seharusnya kita mengurus STNK, SIM atau semisalnya, itu seharusnya dipermudah, bukan dipersulit. Seharusnya. Paham ya? Dipermudah urusannya apa, syaratnya apa, tulis semuanya, dapat langsung, bukan dipersulit. Paham ya? Nah, ketika dipersulit tidak ada jalur lagi kecuali bayar. Kecuali lewat jalan tikus. Paham ya? Barakallahu fiik, itu yang dosa bukan kita. Itu karena kita tujuannya mengambil hak kita. Karena apa? Karena kalau kita nggak lewat jalan itu kadang-kadang dipersulit dan kadang nggak keluar gitu loh. Paham ya? Pernah ditanyakan oleh para ulama waktu di zaman waktu itu, apakah termasuk riswah yang dilarang, suapan di situ? Kata beliau, tidak termasuk karena mengambil hak kita. Seharusnya hak kita dipermudah seharusnya. Datang, apa syaratnya? Kalaupun bayar jasa pembikinan KTP, SIM atau STNK, bayar 50.000, bikinkan selesai. Seharusnya seperti itu. Bukan dipersulit muter-muter dulu,
tesnya berkali-kali nggak diluluskan, misalkan ujung-ujungnya ada jalur pintas Pak, misalkan 350, 500 misalkan, itu dosanya bukan kita. Namanya kita ngasih apa yang diminta dia, dosanya bukan kita, karena tujuan kita mengambil hak kita yang dipersulit tadi itu. Mafhum? Itu bedakan. Bedakan dengan cara apa? Dia ingin mendapatkan kedudukan jabatan, tapi dia menyuap. Paham ya? Yang jabatan atau kedudukan tersebut bukan perkara yang diharuskan. Ya, antum tahu sendirilah. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang banyak kemungkaran di dalamnya. Adapun memang kita dianjurkan oleh pemerintah sendiri, tapi kadang dipersulit gitu loh dalam mewujudkan barang-barang tadi itu. Makanya ketika mengambil hak kita seperti itu dan mereka mengharuskan dengan bayar-bayar tadi itu bukan dibebankan pada kita dosanya. Allahul musta'an. Syahidnya di sini riswah, suapan itu adalah haram. Min khadi'atin, harta yang dihasilkan dari penipuan. Nah, ini hati-hati juga barakallahu fik. Penipuan ini sangat merajalela, apalagi zaman sekarang masuk di dalam jual beli online, ya kan? Nah, pesannya barangnya warna hitam, datangnya putih, ya kan? Pesannya original, datang KW. Banyak nggak kejadian seperti itu? Nah, sudah transfer uangnya, nggak dikirim-kirim. Allah musta'an. Pesannya apa? Gula batu di online, datangnya batu bukan gula. Allah musta'an. Intinya banyak penipuan. Banyak penipuan barakallahu fik, Allahul musta'an. Nah, itu ternyata apa? Termasuk hasil yang haram yang dihasilkan. Min sarakah atau hasil curian. Min ghish atau penipuan, qimar, perjudian. Nah, hati-hati, judi online masuk juga. Nah, mau judi online offline semuanya haram. Mafhum? Nah, Allahul musta'an. Ila akhir dzalik, au ta'khudunaha bi tijaratin mubahah antara din minkum. Atau justru kalian mengambil harta dunia tersebut dengan sebab perdagangan yang diperbolehkan yang kalian ridho di antara kalian. Ini boleh jual beli, transaksi, dagang, itu termasuk pekerjaan yang mulia. Jual beli, berdagang. Rasulullah SAW waktu itu ketika di usia-usia yang masih barakallahu fi kecil waktu itu, sering diajak dagang oleh pamannya Abu Thalib ke Syam. Faham ya? Kemudian juga beliau dikenal pernah bekerja mengembala kambing, menunjukkan bahwasanya kerjaan yang sifatnya adalah halal, mulia, itu tidak ada celaan di dalamnya. Walaupun dia dagang jual beli. Paham ya? Atau yang semisalnya. Wa an uqudin syar'iyyah, dan juga harta yang diambil dari apa? Transaksi-transaksi yang syar'iyyah. Hada min jihati iktisabiha. Ini ditinjau dari hasil, dari sisi apa? Dari sisi dia menghasilkannya. Dari mana dia menghasilkannya? Iktisabnya dari mana? Dia menghasilkannya dari perjudian, atau dari penipuan, atau dari riba, atau dari jual beli yang halal. Itu semuanya Allah Ta'ala perhatikan semuanya. Min jihati tasarrufiha. Sekarang yang kedua, sudah dapat hartanya dikemanakan itu loh. Yang kedua sekarang yang diperhatikan. Yang pertama yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Dari pekerjaan yang halal atau dari pekerjaan yang haram? Yang kedua, min jihati tasarrufiha. Yang diperhatikan yang kedua adalah dari sisi dia menggunakan harta itu untuk apa? Bisa dipahami? Taruhlah dia hartanya melimpah lah, atau dia punya harta digunakan untuk perkara yang haram atau yang halal. Kita lihat, idza hasalta 'alaiha, apabila kamu sudah mendapatkan harta, madza ta'mal fiha? Apa yang kamu perlakukan dengan harta tersebut? Digunakan untuk apa? Atufsidu fiha? Apakah engkau akan menghabiskan, merusakkan harta tersebut? Wa tattabi' syahwatik, dan engkau mengikuti hawa nafsumu, mengikuti keinginan-keinginanmu. Tusafir biha ilal biladil ibahiyah. Kamu safar pergi rekreasi ke negeri yang bebas di sana. Paham ya? Jadi digunakan untuk berfoya-foya intinya. Ans wa ahluk wa auladu, kamu, keluargamu dan anak-anakmu berpesta. Kemudian apa? Berfoya-foya, pergi ke negara-negara kufar. Fataghriquna fi mustanqi'atil gharab. Akhirnya kalian pun tenggelam dengan budaya-budaya barat. Wal'iyatubillah. Lihat itu. Antum perhatikan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, itu kadang-kadang hartanya banyak loh ya, miliaran bahkan. Dikenal dengan jutawan, miliarder, milioner. Tapi karena nggak paham syariat, agamanya Islam, rasanya nggak kepengen umroh, nggak kepengen haji. Padahal kalau seandainya dia ingin haji plus pun, berangkat 5 orang mampu. Tapi karena nggak paham dengan syariat yang benar, itu mereka nggak terasa di situ. Bayangkan itu.
Beda dengan orang-orang yang paham syariat. Ya kan? Orang-orang yang paham syariat, dia sudah tidak punya harta. Harta paling-paling sedikit. Tapi keinginan kuat itu ada gitu loh. Itu bedanya. Mungkin antum jumpai seperti itu. Jadi orang kaya yang tidak paham syariat yang benar. Ya, dengan orang yang hidupnya pas-pasan dia paham. Yang hidupnya pas-pasan mungkin dia keinginan kuat, mungkin mau haji atau umroh, itu ada. Walaupun belum punya harta waktu itu. Tapi yang kaya raya ini, yang tidak paham syariat ini, ya agamanya Islam agamanya, cuman dia tidak terpetik benaknya untuk umroh wala haji. Tapi hanya memperkaya diri, sombong, pamer, ya kan, mengumpulkan mengoleksi mobil-mobil mewah misalkan, Allahul musta'an, atau rekreasi ke negara-negara barat, menghabiskan hartanya berfoya-foya. Kita lihat, tatakabbar fiha 'alan nas, ya, yang akhirnya kamu sombong, congkak dengan harta atau dunia tersebut di hadapan manusia. Jangan pernah pamer, barakallahu fiik. Nah, kita semuanya hamba Allah Ta'ala yang masih kurang semuanya di hadapan Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian semua itu adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang kurang, hamba-hamba Allah Ta'ala yang yang fakir di hadapan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala zatnya maha kaya dan maha terpuji. Tamna'uz zakah, akhirnya kamu menghalang-halang zakat. Lihat ini, sudah banyak harta, dia dikenal dengan jutawan, milioner, miliarder, tapi menghalang-halang itu zakat, nggak mau zakat, nggak paham gitu loh. Padahal kalau kita perhatikan dalam syariat, banyak nggak yang dikeluarkan kalau zakat itu zakat harta? Cuman 2,5% aja sebenarnya, 2,5%-nya, nggak banyak loh sebenarnya. Cuman orang-orang yang tidak paham syariat itu justru mereka menimbun. Padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala mengatakan orang-orang yang mereka menimbun hartanya, alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka menimbun hartanya emas dan perak, lihat, dan mereka tidak mau menginfakkan harta tadi di jalan Allah, mengeluarkan zakatnya pun nggak mau. Apa kata Allah Ta'ala? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka dengan adab yang pedih, wala'iyadzubillah. Nah, itu yang orang-orang yang menimbun hartanya tapi lupa zakatnya. Tamna'un nafaqah al-wajibah 'alaik, sampai-sampai kamu menghalang-halangi nafkah yang wajib yang harus kamu tunaikan. Lihat itu, menafkahi keluarga, istri pun sampai lupa dia. Infaquka ma nau'iyatuh, diperhatikan lagi berikutnya. Nah, infakmu itu apa jenisnya dan apa macamnya? Paham ya? Maksudnya kalian itu menginfakkan hartanya kemana gitu loh? Pada perkara yang baik di jalan Allah atau pada perkara yang mungkar? Kita lihat, ungdur ila infaqik sekarang. Perhatikan pada infakmu. Fa innaka mas'ulun an hadzal mal, karena sungguhnya engkau akan ditanya tentang harta tersebut. Mas'ulun, akan ditanya min aina ja'aka min hadzal mal. Kamu akan ditanya dari mana harta ini datang kepadamu, ditanya. Makanya sangat disayangkan orang-orang yang ribut, rebutan kekuasaan itu loh, rebutan jabatan, yang ujung-ujungnya barakallahu fiik, karena haus dengan jabatan tadi, sudah naik jabatan, janji-janji manis dulu, lupa semuanya. Paham ya? Kata mereka, dari rakyat oleh rakyat kembali ke rakyat, ya kan? Sistem demokrasinya seperti itu. Dari rakyat oleh rakyat kembali ke mana? Ke rakyat. Sudah jadi terangkat jabatannya udah naik, lupa rakyatnya. Yang dirampok pun harta rakyat. Dipoles, dibungkus namanya biar harum, nggak terkenal dengan kejahatan, korupsi. Wa illa bahasa kasarnya maling, ya enggak, pencuri. Allahul musta'an. Lihat, nasallahu as-salamatul afiyah. Itulah imbas daripada haus dengan kekuasaan yang ujung-ujungnya barakallahu fiik, lupa kepada janji-janji manis yang belum pernah dijanjikan, lupa terhadap kewajiban yang perlu dia keluarkan dari hartanya, lupa terhadap akhiratnya, wal'iyadzubillah. Kita lihat, karena biasanya pejabat-pejabat itu hampir semuanya tidak terlepas daripada riswah. Apa riswah itu? Menyuap. Kami nggak nyuap Ustaz, cuman kami sedekah di akhir-akhir ketika menjelang pemilu katanya. Podo ae. Itu istilahnya apa? Ada udang di balik batu. Ada istilah serangan apa itu? Serangan fajar, mendadak dia ngasih uangnya. Sedekah, karena sedekah kok mendadak sekali. Hari-hari lain nggak pernah sedekah dia, tapi ketika hari hanya paginya sedekah dia, jutaan dia keluarkan.
Allahul musta'an, untuk mendapatkan apa? Suara. Setelah naik dapat jabatan, dia mengambil harta rakyatnya, wal'iyadzubillah. Allahul musta'an. Banyak sekali kejadian seperti itu. Lebih baik menjadi apa kemarin? Rakyat sipil Sunni Salafi. Itu bebannya atau berat? Rakyat sipil Sunni Salafi. Enggak usah boro-boro dari pemimpin, sudah pemimpinnya tinggi enggak usah. Cukup memimpin rumah tangga, keluarga kalau sudah berkeluarga. Paham ya? Rakyat sipil Sunni Salafi. Enggak usah pengen jadi RT wala RW wala kadus wala kades wala camat wala bupati. Rakyat sipil Sunni Salafi. Insya Allah bebannya lebih sedikit dibandingkan mereka-mereka yang haus dengan kekuasaan jabatan, akhirnya apa? Nah, barakallahu fi, mengorbankan agamanya demi harta. Allahul musta'an. Wa mas'ulun fima anfaqtah. Dan kamu ditanya, pada perkara apa kamu infakkan hartamu? Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Fala syakka annal mal mas'uliyatun. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya harta ini pasti akan ditanya. Al mal fitnatun. Harta itu adalah fitnah. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al mal. Setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta, kata Rasulullah SAW. Wa kadzalikan nisa, seperti itu juga perempuan, fitnah yang dahsyat juga. Kama sabaqa fil hadis alladzi qablah, sebagaimana sudah kita lewati di hadis sebelumnya. Fa dzakara fi hadzal hadis, maka beliau menyebutkan dalam hadis ini fitnatain khatiratain, dua fitnah yang berbahaya. Fitnatud dunya wa fitnatin nisa, fitnah dunia dan fitnah wanita. Alal muslimin, terhadap kaum muslimin, an yahdharu min hatainil fitnatain, wajib atas kaum muslimin untuk berhati-hati, waspada terhadap dua fitnah yang besar ini. Fitnah harta dan fitnah wanita. Fitnah harta masuk dalamnya tahta. Jadi totalnya kalau kita rinci ada 3. Fitnah harta, tahta, wanita. Itu pastikan kita waspada terhadapnya. Jangan sampai hanyut dengan fitnah tersebut sehingga lupa agama dan akhiratnya. Nasallahu as-salamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.